Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Matematika STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini kami ingin menampilkan sebuah video media pembelajaran yang membahas tentang bangun datar, belah ketupat, dan layang-layang. Perkenalkan, nama saya Herinda. Di sini saya akan membahas sifat-sifat belah ketupat. Hai, perkenalkan nama saya Nela Findriani. Saya di sini akan menjelaskan luas dan keliling belah ketupat. Perkenalkan, nama saya Suwaldi. Di sini saya akan membahas sifat-sifat layang-layang. Perkenalkan, nama saya Mega Sylvia. Di sini saya akan membahas tentang luas dan keliling layang-layang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat belah ketupat. Pengertian belah ketupat merupakan segi empat yang semua sisinya sama panjang dan kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Sifat yang pertama, keempat sisinya sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CD sama dengan sisi DA. Sifat yang kedua, diagonalnya merupakan sumbu simetrik. Kenapa dikatakan simetri? Karena segitiga ABC apabila kita impitkan ke segitiga CDA, maka dia akan membentuk sumbu simetri. Kemudian segitiga BCD apabila kita impitkan ke segitiga DAC, maka dia akan membentuk garis simetri atau sumbu simetri. Sifat yang ketiga, sudut-sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat. Contohnya, sudut A berdekatan dengan sudut B. Yang mana apabila dijumlahkan dia akan menghasilkan 180 derajat. Sifat yang keempat, diagonal-diagonalnya saling berpotongan. Diagonal AC berpotongan dengan diagonal BD dan ditandai dengan tegak lurus. Dan sifat yang kelima, diagonal-diagonalnya pun membagi dua sama panjang. Misalnya, di tengah-tengahnya kita kasih titik O. Maka, panjang AO sama dengan panjang OC. Dan panjang OB sama dengan panjang OD. Oke, setelah kalian membahas tentang sifat-sifat belah ketupat, sekarang kita memasuki rumus luas belah ketupat dan kelilingnya. Untuk mencari luas belah ketupat, coba kalian perhatikan belah ketupat A, B, C, D, di mana teman saya sudah menjelaskan bahwa belah ketupat itu memiliki dua buah diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Nah, untuk mencari luas belah ketupat, apabila belah ketupat A, B, C, D ini saya bagi menjadi dua buah segitiga, yaitu segitiga BCD dan segitiga BAD. Nah, saya tuliskan bahwa segitiga BCD itu adalah sebagai luas pertama dan segitiga BAD itu adalah sebagai luas kedua, di mana yang sudah kita ketahui bahwa luas segitiga itu adalah setengah dikali alas
dikali dengan tinggi. Coba kalian perhatikan segitiga BCD, di mana setengah dikali alas dari segitiga BCD itu adalah BD. Dan BD di sini adalah sebagai diagonal kedua. Jadi kita ganti dengan diagonal 2 dikali dengan tinggi. Tinggi dari segitiga BCD itu adalah CO, di mana CO itu merupakan setengah dari diagonal kedua, yaitu diagonal CA. Berarti setengah dikali dengan diagonal pertama. Maka ini kita sederhanakan menjadi 1/4 dikali dengan diagonal pertama dikali dengan diagonal kedua. Kita sudah mempunyai luas yang pertama. Untuk luas yang kedua, coba kalian perhatikan segitiga BAD. Luas yang kedua sama dengan, yaitu luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Setengah dikali alas dari segitiga BAD adalah BD, di mana BD tadi adalah sebagai diagonal kedua dikali dengan tinggi. Tinggi dari segitiga BAD adalah OA. Oke, OA itu adalah setengah dari diagonal pertama, yaitu AC. Setengah dikali diagonal pertama. Maka ini kita sederhanakan menjadi 1/4 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sehingga rumus dari luas belah ketupat adalah penjumlahan dari luas pertama ditambah luas yang kedua, yaitu 1/4 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 ditambah dengan 1/4 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Maka ini kita jumlahkan menjadi 2/4 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 menjadi 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sehingga ini adalah rumus luas belah ketupat. Untuk keliling dari belah ketupat, kita tahu bahwa belah ketupat itu memiliki 4 buah sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi CB sama dengan sisi CD sama dengan sisi DA. Sehingga untuk keliling belah ketupat itu adalah 4 dikali dengan sisi. Baiklah, untuk memperjelas rumus luas dan keliling belah ketupat, sekarang kita memasuki contoh soal. Oke, di contoh soalnya, diketahui luas belah ketupat itu adalah 240 cm persegi dan panjang salah satu diagonalnya adalah 30 cm. Berapakah keliling belah ketupat tersebut? Oke, di sini saya sudah menyelesaikan. Saya akan menjelaskannya. Apabila kita gambarkan belah ketupat tersebut, itu menjadi seperti ini, yaitu belah ketupat A, B, C, D. Di mana di soalnya itu adalah diketahui luasnya itu 240 cm persegi. Dan diagonal pertamanya itu adalah 30 cm. Kenapa saya ambil D1? Karena diketahui di soalnya itu adalah panjang salah satu dari diagonal belah ketupat. Oke, dan yang ditanya adalah keliling. Sehingga di sini kita menggunakan rumus luas. Luas itu sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Kemudian luasnya itu sudah diketahui 240 sama dengan setengah dikali diagonal satunya adalah 30 cm. 30 cm dikali dengan diagonal kedua. Oke. Dan ini kita sederhanakan. 30 dibagi dengan 2 itu adalah 15. Sehingga
240 itu sama dengan 15 D2. D2 itu sama dengan 16 karena 240 kita bagi dengan 15. Oke. Untuk mencari keliling kita menggunakan rumus 4 dikali dengan sisi. Sedangkan di soal sisinya itu tidak diketahui sehingga kita harus mencari sisinya terlebih dahulu. Oke. Untuk mencari sisi itu kita harus menggunakan rumus Pythagoras, ya kan? Karena di sini di soal dia diketahui diagonal pertamanya adalah 30. Diagonal pertama adalah CA, oke? Sehingga setengah dari CA itu adalah 15. Dan sudah kita cari diagonal keduanya yaitu 16. Di mana diagonal kedua itu adalah dari D ke B. Sehingga setengahnya dari diagonal 2 itu adalah 8. Dan untuk mencari sisi ini, maka kita harus menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari 15 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Oke? Sisi sama dengan akar dari 225 ditambah 64. Sisi sama dengan akar dari 289. Di mana akar dari 289 itu adalah 17 cm. Oke, sudah kita dapat sisinya, baru kita cari kelilingnya. Jadi, keliling dari belah ketupat itu adalah 4 dikali sisi. 4 dikali dengan 17 itu adalah 68 cm. Sehingga keliling dari belah ketupat itu adalah 68 cm. Oke. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sifat-sifat layang-layang. Pengertian: layang-layang merupakan segi 4 yang salah satu diagonalnya memotong tegak lurus tumbuh diagonal lainnya, di mana diagonal AC tegak lurus dengan diagonal BD ditandai dengan tegak lurus. Untuk sifat yang pertama, sepasang sisinya sama panjang, yaitu sisi AD sama dengan sisi AB dan sisi BC sama dengan sisi CD. Untuk sifat yang selanjutnya, terdapat sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Dapat dilihat bahwa sudut B dan sudut D sama besarnya. Untuk sifat yang ketiga, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri, di mana diagonal AC membagi layang-layang menjadi dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan ADC. Apabila segitiga ABC dihimpitkan dengan segitiga ADC akan membentuk sumbu simetri AC. Dan sifat yang terakhir, salah satu diagonalnya membagi diagonal lainnya sama panjang dan saling tegak lurus, di mana diagonal AC membagi diagonal BD menjadi dua, yaitu menjadi OB dan OD. Dan juga diagonal AC tegak lurus dengan diagonal BD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari luas dan keliling layang-layang. Di sini sudah ada bangun datar layang-layang A, B, C, D dengan sisi A, B dilambangkan dengan A, sisi B, C dilambangkan dengan B, sisi C, D dilambangkan dengan C, sisi D, A dilambangkan dengan D. Untuk mencari luas, rumus yang sudah ada, luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Untuk mencari diagonal 1, rumus yang sudah ada, diagonal 1 sama dengan luas dikali 2 dibagi 2. Untuk mencari diagonal 2 sama dengan diagonal 2 sama dengan luas dikali 2 dibagi diagonal 1. Dan untuk mencari keliling, rumusnya, keliling sama dengan 2 dalam kurung A ditambah B.
Di sini sudah ada contoh soal. Diketahui sisi AB sama dengan 20 cm, sisi BC sama dengan 25 cm, diagonal 1 BD 30 cm dan luas sama dengan 480 cm persegi. Ditanya diagonal 2 dan kelilingnya. Maka di sini kita menggunakan rumus diagonal 2 sama dengan luas dikali 2 dibagi 1. Luas sudah diketahui di sini adalah 480. 480 dikali 2 dibagi 30. Diagonal 2 sama dengan 480 dibagi 15 sama dengan 32 cm. Ini adalah diagonal kedua. Kemudian, untuk mencari keliling, kita menggunakan rumus ini. Maka, keliling sama dengan 2 dalam kurung A ditambah B tutup kurung sama dengan 2 dikali A. A adalah sisi AB 20 dan ditambah B, sisi BC sama dengan 25. 20 ditambah 25 sama dengan 45. 2 dikali 45 sama dengan 90 cm. Jadi, diagonal 2 sama dengan 32 cm dan keliling 90 cm.